Pernah nggak sih ngerasa udah kerja banting tulang, capek banget, tapi kok hasilnya kayaknya nggak sepadan? Atau sebaliknya, tiba-tiba aja dapat rezeki dari tempat yang nggak pernah kita duga? Nah, di balik semua itu, ada satu konsep kunci dalam Islam yang bakal kita bedah tuntas hari ini. Rezeki. Yuk, kita lihat gimana konsep ini bisa jungkir balikin cara kita mandang kerjaan dan hasil yang kita dapat. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah ngerasain deh. Kita lihat di sekeliling kita kan, ada orang yang kerjanya dari pagi ketemu pagi lagi, tapi hidupnya ya gitu-gitu aja. Di sisi lain, ada yang kelihatannya santai, suksesnya luar biasa. Kok bisa gitu ya? Nah, ini dia misteri yang mau kita pecahin bareng-bareng. Buat ngejawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa pakai kacamata ekonomi biasa. Kita butuh kerangka berpikir yang beda total. Dalam Islam, kerangka itu namanya rezeki. Dan ini bukan cuma soal duit ya, ini soal cara pandang yang bakal mengubah segalanya. Jadi, apa sih rezeki itu sebenarnya? Gampangnya gini, rezeki itu artinya pemberian. Para ulama ngejelasinnya sebagai jatah yang udah dialokasikan Tuhan buat kita. Dan yang perlu kita ingat, jatah ini bukan cuma uang, kesehatan kita, ilmu yang kita punya, bahkan teman-teman yang baik di sekitar kita, itu semua bagian dari rezeki. Luas banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kita bakal bongkar satu kesalahpahaman paling umum yang mungkin tanpa sadar kita pegang erat-erat. Kita tuh sering banget mikir kalau usaha kita adalah penyebab langsung dari duit yang kita dapat. Tapi, gimana kalau ternyata cara kerjanya nggak gitu? Nah, ini dia pergeseran mindset yang paling fundamental. Coba lihat di sisi kiri. Ini pandangan umum kita. Usaha gue lah yang menciptakan duit gue. Tapi sekarang, lihat ke kanan. Ini pandangan Islam. Usaha itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakuin. Tapi yang nyediain hasilnya, yang ngasih kekayaan itu, ya Tuhan. Jadi usaha itu kewajiban, hasilnya itu pemberian. Beda kan? Dan kalau kita mau jujur, realita di sekitar kita ngebuktiin ini terus-terusan loh. Kita semua kenal orang yang kerjanya paling keras, tapi belum tentu jadi yang paling kaya. Kita juga tahu ada orang yang tiba-tiba dapat durian runtuh. Ini bukti nyata kalau usaha kita itu cuma salah satu variabel, bukan satu-satunya penentu hasil akhir. Al-Quran bahkan ngomongin ini secara gamblang banget. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Coba perhatiin kata-katanya. Mintalah, bukan ciptakanlah. Ini penegasan kalau sumber rezeki kita itu bukan kehebatan kita, bukan juga kondisi pasar, tapi Tuhan. Terus, kalau gitu buat apa dong kita kerja capek-capek? Nah, disinilah peran kita jadi jelas banget. Ada 3 langkah. Pertama, ikhtiar. Kita wajib usaha, itu harga mati. Kedua, dan ini kuncinya, fokus pada metode. Yang bakal Tuhan nilai itu bukan berapa banyak yang kita dapat, tapi gimana caranya kita dapetin itu, halal atau haram. Terakhir, langkah ketiga, tawakal. Udah usaha maksimal dengan cara yang benar, kita serahin hasilnya ke Tuhan dengan percaya penuh. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menantang dan sering bikin salah paham nih. Kalau rezeki udah ditentuin, terus gimana dong sama duit yang didapat dari cara haram, misalnya dari nyuri? Apa itu juga dihitung sebagai rezeki? Jawaban ini mungkin bakal bikin kaget. Sumber-sumber klasik Islam menyebutkan, ya bahkan duit hasil curian itu adalah jatah rezeki yang emang udah ditulis buat si pencuri. Tunggu, kok bisa gitu? Aneh kan kedengarannya? Tenang, slide berikutnya bakal ngejelasin semuanya. Nah, ini dia kuncinya. Kita harus bisa bedain 2 konsep ini. Pertama, ada rezeki. Ini adalah jatah yang emang udah ditakdirkan sampai ke tangan kita. Kedua, ada kepemilikan. Ini soal apakah kita berhak secara sah atas jatah itu. Sesuatu bisa jadi rezeki kita dalam arti sampai ke kita, tapi belum tentu jadi milik kita yang sah. Ini 2 hal yang benar-benar beda. Jadi logikanya gini, si pencuri memang dapat jatah rezeki yang jumlahnya udah ditakdirkan buat dia. Tapi dia bakal diadili dan dihukum bukan karena dapat jatah itu, tapi karena cara dia ngambilnya yang salah. Seandainya dia sabar dan nyari lewat jalan yang halal, jatah dengan jumlah yang sama persis itu bakal tetap datang ke dia, tapi dengan cara yang berkah. Jumlahnya sama, jalannya yang beda. Oke, pemahaman tentang jalan halal dan haram ini ujung-ujungnya akan melahirkan 2 tipe manusia dengan 2 pola pikir yang kontras banget. Sebut aja mereka si pencari dunia dan si pencari akhirat. Dan kita bakal lihat, niat di hati mereka benar-benar nentuin nasib mereka.
Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Lihat deh tujuan utamanya. Yang satu matanya cuma buat dunia, yang satu lagi tujuannya akhirat. Terus kondisi batinnya. Yang pertama selalu ngerasa kurang, ngerasa miskin. Yang kedua, hatinya kaya, hatinya tenang. Dan yang paling gila, lihat hasil akhirnya. Si pencari dunia capek-capek ngejar dunia, si pencari akhirat dunianya malah yang datang nyamperin. Luar biasa kan? Ada perumpamaan yang pas banget buat ngegambarin ini. Ngejar dunia demi dunia itu sendiri tuh nggak akan pernah ada puasnya. Persis kayak minum air laut. Makin banyak diminum, malah makin haus, makin gelisah. Nah, ini dia potret lengkap si pencari dunia. Fokus hidupnya berantakan, hatinya selalu ngerasa kurang melulu, nggak peduli udah sekaya apa. Dan yang paling ironis, dia buang-buang energi buat ngejar sesuatu yang sebenarnya nggak akan lari kemana-mana. Capek banget. Sekarang coba kita bandingin sama si pencari akhirat. Hidupnya tenang, urusan dunianya malah diaturin sama Tuhan, dibikin fokus. Di hatinya ditanemin rasa kaya yang sejati, rasa cukup. Dan yang paling keren, dunianya malah datang sendiri ke dia, seolah-olah tunduk dan melayani. Oke, ini semua teorinya keren banget. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita nerapin ini? Gimana caranya kita bisa tetap kerja keras, tetap produktif, tapi hati kita tetap adem, nggak terobsesi sama hasil? Mungkin jawaban paling indah datang dari seorang ulama besar, Imam Hasan al-Bashri. Beliau bilang, aku tahu rezekiku nggak akan diambil orang lain, makanya hatiku tenang. Dan aku tahu amalku nggak akan dikerjain orang lain, makanya aku sibuk ngerjainnya. Ini keseimbangan yang sempurna. Hati yang tenang karena percaya, dan badan yang sibuk karena tanggung jawab. Jadi, kesimpulan praktisnya adalah ini. Ini bukan soal berhenti kerja atau jadi males-malesan, sama sekali bukan. Teruslah bekerja, teruslah berinovasi, lakukan yang terbaik. Tapi, ubah niat di baliknya. Bekerjalah bukan untuk menciptakan hasil, tapi untuk menunaikan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Dengan yakin seyakin-yakinnya kalau hasil terbaik udah Dia siapin buat kita. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kita semua renungkan baik-baik. Setelah dengar semua ini, coba deh tanya lagi ke diri sendiri, jujur, untuk apa sebenarnya Anda bekerja? Jawaban jujur dari pertanyaan itu bisa jadi adalah awal dari perubahan besar dalam hidup kita.